Apa kabar? Senang sekali rasanya kembali Yeli bisa menyapa Anda untuk di sore hari ini. Seperti biasa ya, untuk di hari Jumat selalu ada Inspiring Friday yang akan menemani Anda di IG Live untuk di Kumala Group. Nah, untuk Anda yang baru bergabung, Yeli ingin mengucapkan selamat datang untuk Anda yang baru gabung di IG Live maksud Yeli, IG Live Kumala Group. Nah, untuk Anda pastinya akhir-akhir ini udah mulai merasa ini kan, udah banyak perubahan beradaptasi gitu. Karena kayaknya kalau akhir-akhir ini udah beberapa pekan ini kita udah mulai beradaptasi dengan kehidupan new normal. Jadi ingin tahu juga bagaimana kehidupan Anda, kehidupan kali ya. Maksudnya kebiasaan Anda ketika sekarang memasuki new normal itu memang apakah ada perubahan yang signifikan yang membuat Anda stres, atau misalnya anggap ini adalah sesuatu yang biasa-biasa aja. Kalau Yeli sih sebenarnya ada beberapa hal yang membuat stres juga, tapi ada beberapa hal yang setelah pasca pandemi ini malah kayak sesuatu yang enak juga ya, ternyata ada banyak hikmahnya juga dan banyak menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang pasti itu sangat-sangat membantu kita menjadi jauh lebih mudah. Nah, untuk Anda yang baru bergabung pastinya harus semangat dong ya, karena Yeli sangat berharap Anda dalam kondisi paling terbaik. Karena ketika Anda dalam kondisi paling terbaik, segala sesuatu yang Anda ingin lakukan akan berjalan dengan lancar, karena Anda bisa semangat, Anda bisa jauh lebih giat lagi untuk melakukan apa yang Anda rencanakan. Nah, untuk di hari ini kita akan membahas sedikit mengenai beberapa perubahan pasca pandemi yang pastinya itu perubahan ini yang membuat kita malah kok enak gini ya, kenapa nggak dari dulu ya orang beralih ke sesuatu yang menguntungkan seperti ini. Karena jujur aja banyak banget perubahan yang signifikan terjadi, yang pastinya itu perubahan ini malah kayak senang sekali rasanya gitu. Yang tadinya mungkin perubahan menuju new normal yang mau nggak mau kita harus beradaptasi seperti ini, Anda bisa lihat sendiri mulai dari diri kita sendiri, kemudian pekerjaan kita, kemudian proses jual beli pun bahkan sekarang kayaknya banyak sekali perubahan meskipun yang tadinya nggak semasif sekarang gitu. Nah, untuk Anda hari ini kita akan bahas spesial mengenai perubahan tentang pola belanja kita, pola jualan kita gitu ya, untuk akhir-akhir ini yang tadinya biasa kayak nggak semasif sebelum pandemi, sekitar pasca pandemi ini malah semakin masif kita go digital untuk jualan. Sebenarnya kayak Anda merasa nggak sih itu sangat ini banget membantu ketika Anda WFH kemarin, ketika butuh segala sesuatu itu tinggal di handphone aja klik gitu, udah ada aja yang kita mau, tinggal searching, buka e-commerce gitu, aplikasi atau buka aplikasi gitu, terus tiba-tiba udah mau yang kita mau udah ada semua gitu. Nah, sekarang kita akan membahas memang lebih detail tentang dunia e-commerce dalam perkembangan bisnis. Nah, ini pastinya sangat-sangat spesial banget karena akan dibahas secara langsung oleh ahlinya yang akan memberikan informasi kepada rekan-rekan Kumala bahwa memang ini adalah cara baru untuk jualan dan membuat bisnis Anda jadi lebih maju lagi. Nah, untuk narasumber kita untuk di hari ini, kita kedatangan tamu dari Blibli Seller. Ini sangat spesial banget, karena siapa sih yang nggak tahu Blibli ya? Anda mungkin salah satu penggunanya atau Anda salah satu pelanggan setianya. Kalau Yeli sih sering banget untuk belanja di Blibli gitu kan, sering banget belanja apa-apa gitu di Blibli, pasti Anda udah nggak asing lagi. Nah, untuk di hari ini narasumber kita adalah Harjo Nindito Razat. Beliau ini adalah Merchant Activation
engagement Blibli. Nah, dia akan memberikan informasi mengenai hal-hal tentang e-commerce lebih detail, terutama dalam memberikan insight gitu, bagaimana sih e-commerce itu bisa membantu Anda dalam mengembangkan bisnis Anda. Nah, kita langsung mengundang aja Pak Haryo Nindito Razak untuk ikut bergabung dalam live IG kita sore hari ini. Kita ngundang ya. Halo, halo. 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 Halo Pak, suara saya jelas nggak Pak? So far jelas sih, so far jelas, masih aman kok. Aman ya. Yeah. Sehat Pak, keadaan di sana gimana Pak? Sehat, alhamdulillah. Di Jakarta udah lancar-lancar aja nggak Pak? Aktivitas dan lain-lain. Di Jakarta mungkin kayak udah seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir sudah mulai masuk ini kan, apa namanya, new normal ya. Jadi hampir sebagian kantor di kita tuh udah mulai masuk lah, udah mulai aktivitas seperti biasa kayak gitu. Iya, sebenarnya sekarang juga di wilayah Makassar juga udah mulai aktivitas juga udah mulai ini juga. Udah mulai normal juga ya? Udah mulai normal. Okay. Dan udah mulai kayak kembali ke semula tapi dengan protokol kesehatan gitu. Nah, tadi kan kita udah sedikit berbicara tentang perkembangan pasca pandemi gitu, terutama khusus jualan gitu, karena kayak pasca pandemi kemarin kan itu kayak kita tuh banyak mengalami perubahan, terutama kebiasaan WFH kita tiba-tiba dengan pola yang harus belanja dan jualan via sosial media. Dan beberapa artikel saya baca bahwa banyak banget orang-orang, bahkan usaha-usaha UMKM, usaha kecil sampai yang besar itu tiba-tiba langsung banting setir ke jualan digital. Boleh dijelasin sedikit nggak Pak, kalau sebenarnya dalam berjualan online itu basic-basic apa saja sih sebenarnya yang perlu diketahui? Sebenarnya sih memang kita ketahui ya, maksudnya udah kita 3 bulan terakhir ya kena COVID pandemi ini. Jadi memang semua activity itu WFH ya, work from home. Jadi segala aktivitasnya dibatasin, semua jadi dari rumah. Teman-teman juga yang mungkin udah punya usaha di sana, yang offline store-nya pasti kan juga ditutup kan, nggak boleh ada operasional. Nah, itu merupakan hal yang tepat sih, maksudnya untuk kita jualan online gitu, karena memang itu kan sebenarnya hanya semudah hanya menambah channel untuk jualan aja kan, untuk kita di e-commerce kayak gitu sih Mbak kondisinya. Kalau jualan itu kan ada beberapa tuh, kayak sosial media, website, kemudian e-commerce, marketplace. Itu sama aja nggak sih kita jualan di situ, atau ada yang lebih, ini kayaknya lebih pas gitu untuk saat ini? Sebenarnya kan ada macam-macam ya kalau jualan online itu kan, ya pasti ya di sosial media kan mungkin teman-teman udah lebih tahu dulu. Jadi kalau di sosial media itu kan yang lebih sering untuk jualan kan di Facebook ya, Facebook, terus juga ada Instagram, terus juga bisa juga lewat beberapa forum, ada chat di WhatsApp grup juga bisa. Nah, terus memang udah kayak mungkin 5-7 tahun terakhir ini kan e-commerce di mana-mana gitu kan. Jadi ya memang ada treatmentnya beda-beda sih sendiri-sendiri. Jadi kan kalau misalnya kita join e-commerce itu kan ya seller juga harus daftar dulu join seperti biasa. Ada beberapa memang administrasi yang memang yang mesti diisi dulu gitu. Nah, kalau di Blibli itu dia tipenya itu B2C. Jadi kayak mungkin bisa dibilang itu kayak mall online lah gitu ya. Mall online. Jadi kan kalau Mbak Yeli tahu juga, kalau mall online itu kalau setiap tenant atau sellernya atau merchant itu kan nggak bisa sembarang jualan di mall kan, pasti kan mesti mendaftar dulu. Terus nanti dari manajemen kan pasti dikurasi dulu. Nah, kurang lebih tuh Bibi seperti itu online mall kita. Iya sih, jadi emang pantas saja gitu kalau produk-produknya juga ini semua
oke semua karena emang dia sistemnya e-commerce gitu. Nah, sebenarnya kita kan sekarang itu ini khusus juga mewakili teman-teman yang pengen mulai usahanya di e-commerce gitu. Sebenarnya apa sih pentingnya kita gabung di e-commerce gitu? Kan mungkin mereka pada bilang, nggak usah kali ya di e-commerce, cukup jualan online di sosial media aja udah cukup gitu. Kenapa kita harus masuk ke e-commerce gitu jika kita udah punya usaha? Sebenarnya kalau jualan di e-commerce tuh banyak banget sih keuntungannya. Jadi yang paling gampang kan yang tadinya mungkin hanya biasa berbisnis itu di offline store aja, terus masuk ke online khususnya e-commerce, itu kan ya punya toko online gitu kan, yang punya toko online. Jadi toko itu akan tetap buka 24 jam selama seminggu gitu. Jadi kalau misalkan ownernya itu tidur ya kan, si customer pun juga tetap bisa mengakses kan, tetap melakukan transaksi. Jadi pas begitu besok pagi pas udah bangun kayak udah masuk nih, ada notifikasi order dari beberapa customer gitu kan. Begitu juga cost-nya, operational cost itu hampir nggak ada sih kalau kita di e-commerce kan. Kalau punya di toko offline itu kan biasanya ada biaya sewa gitu ya. Benar. Mungkin ada biaya operasional lainnya kayak listrik gitu. Terus lebih juga menghemat waktu dan lebih nyaman sih untuk punya toko di e-commerce kayak gitu. Bener, soalnya kan kalau misalnya toko offline kan kita harus bayar pegawai, bayar ini, bayar itu, jadi kayak costnya jauh lebih mahal. Jadi orang yang mau buka usaha, yang tadinya punya niat karena mikir ngitung-ngitung, aduh kayaknya nggak cukup nih kalau mau buka usaha gitu. Kalau e-commerce emang lebih ini sih, lebih murah ketimbang punya toko offline store kan. Bener-bener. Kalau misalnya ada yang misalnya kan kita udah tahu Blibli nih kan, e-commerce yang udah emang nggak perlu lagi, ini udah orang udah pada tahu gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk ekosistem Blibli itu sebenarnya seperti apa sih gitu, biar teman-teman juga pada tahu gitu kalau pengen. Nah, ekosistem Blibli itu ya, kita sebenarnya ada punya empat platform gitu. Jadi kalau untuknya dibagi di financial services, terus di omnichannel, terus juga ada online platform sama logistik. Nah kalau di logistik, ini kita ngomongin ekosistemnya Blibli ya. Kalau di logistik tuh kita punya base itu adalah Blibli Express Service, jadi logistik punya kita. Itu kalau untuk di logistik kita juga kerjasama dengan Gojek. Terus kalau di online platform selain Blibli sendiri, kita juga tiket.com itu juga ini kita satu grup punya kita juga, tiket.com. Terus ada Dekoruma tuh untuk home and living gitu ya. Terus juga ada Halodoc, ada Garasi.id. Garasi.id ini dia lebih ke portal jual beli mobil. Nah udah gitu kalau kita masuk ke financial services, kita juga ada GoPay, kita kerjasama juga. Terus ada Cermati, sama kita punya e-wallet. Jadi pembayaran elektronik punya namanya BliPay. Nah tapi BliPay ini sementara baru bisa digunain itu untuk internal karyawan kita dulu, belum di launch untuk belum ke customer kayak gitu sih. Nah terus kalau misalkan apalagi tadi belum ya, omnichannel kita juga ada Blibli Mitra, ada Blibli Mart, terus juga ada Blibli In-Store, Click and Collect dan lain-lain. Nah kalau bisa dibilang Blibli sendiri itu kita kan juga dari tahun 2010 ya Mbak ya, kita dari tahun 2010 kayak seperti tadi aku di awal bilang, memang kita konsepnya online mall gitu. Jadi setiap seller itu nggak bisa sembarangan untuk jualan kita, pasti kita akan kurasi dulu nih sebelum dia masuk menjadi seller kita. Terus kita ada 16 kategori. Nah salah satunya otomotif kan, Kumala Group juga sudah ada di kita. Nah, selain otomotif juga banyak lah, ada saya nggak usah sebutin semua ya, ada beberapa lah. Ada home and living, ada tiket voucher, ada tour and travel, ada elektronik, ada mainan dan video games, ada fashion wanita, fashion pria, kategori sport dan lain-lain kayak gitu.
Pokoknya lah lengkap, lengkap banget Iya. di BBHA karena kan dia Iya, satu iya. online mall shopping gitu kan, jadi artinya semuanya ada. Hmm. Pokoknya apa yang dicari, apa yang dibutuhin semuanya ada di Blibli. Benar, Nah, benar. bener sih, saya setuju banget ketika untuk Blibli itu diseleksi banget produk-produk itu yang akan ditampilkan di Blibli karena dari Kumala Group juga sendiri itu punya experience banget. Karena kan kita udah ada beberapa brand gitu kan yang udah ada di Iya, iya. Blibli. Bener-bener kayak satu produk aja yang kita pengen tampilkan atau pengen jual itu di review pun itu berhari-hari itu karena saking selektifnya Iya. gitu. Kita menyeleksi dulu kita. Ya, Dan yang pasti kalau di Blibli itu mesti original sih yang pasti. Mesti Iya original. itu wajib harus orisinil. Jadi kalau misalnya jadi nggak perlu ragu lagi kalau misalnya belanja di Blibli kan karena sudah orisinil. Karena memang benar ketika misalnya produk-produk yang ditampilkan di Blibli itu memang butuh review yang cukup panjang sampai beberapa hari gitu. Artinya memang jadi produk yang memang ditampilkan itu emang benar-benar udah melalui review yang cukup panjang. Iya, iya. Mbak Yeli udah pernah belanja di blibli.com belum? Udah dong. Seringnya belanja apa? Biasa wanita. Wanita. tapi bukan persoalan itu juga sih. Kadang-kadang Make up kalau make up. Iya, tapi kalau Kesehatan, home kecantikan. living ya kesehatan, kecantikan, kemudian produk-produk yang pokoknya macam-macam lah. Pokoknya setiap e-commerce yang salah satu yang sering dibuka ketika ada kebutuhan Top ya. of mind gitu lah ya. Ya, Iya, top of mind. Thank you Mbak. Iya, ini bukan promosi ya, ini bener. Nah, kalau misalnya kita buat teman-teman juga ini yang pengen banget bergabung gitu atau pengen jadi bagian dari Blibli untuk produknya, Join itu ya. apa sih sebenarnya keuntungan menjadi seller gitu dan berjualan online di Blibli? Keuntungan menjadi seller kita tuh punya fasilitas khusus untuk seller ya. Jadi kita punya seller care atau yang merchant care lah istilahnya. Jadi ini berbeda dengan customer care. Kalau customer care ya itu udah pasti buat customer. Nah ini memang ada satu seller care ini untuk pusat informasi untuk khusus bagi para seller yang udah join di kita. Jadi kalau misalkan ada kendala respon order atau dan lain-lain teknis di seller centernya bisa langsung kontak ke seller care. Itu tadi yang fasilitas yang pertama seller care. Terus bisa juga ada free packaging. Nah, free packaging itu kan kardus ini kan ada bermacam-macam ya ukurannya dari yang mungkin yang kecil sampai yang besar. Nah, itu seller bisa dapetin fasilitas itu secara gratis. Jadi nanti dia bisa request dulu, tapi nggak misalnya contoh ya, saya misalnya baru join sebagai seller di Blibli. Saya nggak bisa langsung minta 1000 kardus gitu, pasti nggak akan dikasih. Iya benar. Ada tingkatnya gitu kan dari seller. Bener pasti kita cek dulu nih kira-kira ini dari reviewnya nih, dari track recordnya penjualannya gimana nih si toko yang minta ini. Jadi kalau bisa kita kira-kira ini kayak misalnya seminggu ada 100 order nih, mungkin kita kasih 150 kardus misalkan kayak gitu kita kirim. Selain free packaging kita juga ada free photoshoot. Kalau misalnya semua benefit itu tinggal hubungin aja pihak Blibli-nya gitu untuk dapat benefit. Iya. Betul. Jadi tadi kan ada terakhir free photoshoot, terus juga ada apa lagi ya? Ada nama fitur FBB, Fulfillment by Blibli. Nah, kalau FBB ini sebenarnya misalnya dari Mbak Yeli nih jualan produk misalkan beras gitu ya, mau jualan di kita pakai fitur FBB. Jadi FBB ini adalah naruh semua produk-produknya barang yang Mbak Yeli itu di gudang kita, di warehouse kita. Nanti dari respon order, packaging semua kita yang atur, semua kita yang urus lah ibaratnya. Tapi ini sifatnya pengajuan. Jadi kita review lagi nih. Jadi memang nggak semua seller itu bisa mendapatkan fitur FBB ini kayak gitu.
Tapi yang udah pasti untuk memakai fitur FBB ini itu nggak bisa kategori otomotif khususnya unit motor mobil. Gudangnya nggak cukup kayaknya. Iya benar, terus kayak kayaknya nggak cukup juga karena dimensinya juga yang cukup besar. Betul, dimensinya. Tapi kalau misalnya ingin mendapatkan benefit itu ada syarat tertentu nggak Pak? Atau setiap ketika mereka udah jadi seller udah bisa nikmatin benefit itu? Udah pasti bisa menikmati benefit itu ya, kecuali yang tadi ya kayak misalkan yang FBB itu kan sifatnya pengajuan. Jadi sellernya kita review dulu nih apakah barang-barangnya ini barang-barang yang fast moving gitu ya, kayak barang-barang FMCG fast moving consumer goods gitu ya. Pasti direview dulu. Terus yang pasti benefitnya apalagi tadi ada yang kurang satu itu, ini dapat apa namanya training free training buat para seller. Jadi kita tuh ada webinar gitu ya Pak? Betul. Nah sekarang memang channelnya hanya lewat webinar ataupun Instagram live kayak gini. Kita kan juga lumayan sering bikin gitu ya. Dulu sebelum ada pandemik ini kita ada offline training juga, jadwal reguler di kantor ataupun kita kayak roadshow gitu ke beberapa kota. Bener. Karena sering lihat gitu bahwa memang Blibli itu sering kayak buat webinar gitu buat ngasih pelatihan juga, ngasih informasi gitu buat orang-orang yang khususnya seller gitu biar lebih banyak tahu dan lebih bisa gitu untuk melek tentang digital dan gimana ngembangin tokonya dia di Blibli gitu. Itu banyak banget soalnya sering lihat gitu di itu ya feed-nya ya. Iya, kemudian pokoknya sering lah dilihat di email juga sering masuk gitu informasi kalau mau ngikut webinar ini untuk seller seperti itu. Nah kalau untuk seller sendiri kan tadi udah dijelasin banyak banget ini keuntungannya, kemudian keuntungan diperoleh. Nah, ketika untuk daftar seller itu, apakah ada cara tertentu nggak atau semua orang bisa masuk untuk daftar gitu? Yang pasti kan persyaratan administrasi lah KTP kan ini kan ada dua ya, seller yang benar-benar yang company sama yang personal. Udah pasti kan KTP, NPWP sama surat-surat legalitas lainnya lah yang memang dibutuhkan untuk requirement ke seller ini gitu. Ya daftarnya itu bisa macam-macam sih, bisa langsung ke ke website kita, itu juga ada di Seller Corner, juga bisa langsung cara join aja di situ, atau gampangnya langsung visit ke Instagram kita tuh ada linknya sih untuk gimana cara daftar si seller kita ini awalnya. Jadi kayak yang paling cepet sih langsung ke Instagram aja, langsung klik linknya. Ya, langsung klik linknya aja. Tapi kalau misalnya kita buka website Blibli sih kayaknya enteng aja gitu, user friendly, tinggal lihat mau gabung jadi seller udah bisa aja, jadi udah tinggal daftar aja kayak gitu. Nah tunggu apa lagi nih kalau yang punya toko dan kemudian punya niat untuk jualan, bisa untuk nyoba sekarang dan sambil buka website blibli.com. Nah untuk Anda mungkin yang punya pertanyaan atau punya pokoknya pertanyaan lah kayak gitu, mau nanya-nanya tentang Blibli atau punya problem ketika berjualan offline dan ingin pindah, ingin move ke digital dan ingin go online dan ingin bergabung juga di Blibli, boleh untuk silakan. Sama-sama seller aja nih. Iya boleh. Ada Cornelius, ada Muling halo, ada Tony Napitupulu, ada Yoviko, halo semua yang baru join. Ada Clarabel, ini lumayan banyak nih, ada Po Hendrik, ada Yafiat, halo teman-teman semua. Ayo yang mau tanya silakan. Salfok narasumbernya mirip Hedi Yusuf. Iya. Bedanya kalau Hedi Yusuf ini beda nasib, sama suara lebih bagus, saya suaranya kayak suara kondok soalnya. Sebenarnya pas jadi Hedi Yusuf. Iya, sebenarnya pas tadi mulai live kayak bilang kayaknya pernah lihat tapi di mana? Oh iya, mirip Hedi Yusuf, personel Kahitna.
Ini rambutnya lagi gondrong aja nih. Tadinya nggak Iya. gondrong karena lagi COVID, jadi agak-agak takut potong rambut. Ya, untuk Anda yang ingin nanya-nanya boleh langsung di komentar gitu sekalian nanya-nanya soal Blibli gitu Boleh, kan. boleh. Boleh. Nah, sambil nunggu pertanyaan nih Pak, ini kan Ya. ada nggak sih yang merchant learning gitu, kemudian community gitu dari pihak Blibli gitu untuk Oh iya sellernya? tadi belum aku jelasin di depan, aku lupa. Jadi kan aku tuh di divisi itu namanya Merchant Activation and Engagement. Jadi functionnya ini sebenarnya kita ada dua kaki ya, ada dua bagian lagi di situ. Ada merchant learning dan juga merchant community. Nah, kalau untuk merchant learning ini memang secara tugas besarannya itu adalah mereka mengedukasi para seller nih, mendevelop para seller ya, yang tadi pernah aku share bilang sebelumnya. Dulu ya offline training kita, ada regular training di kantor kita juga sering roadshow ke beberapa kota yang memang ada warehouse-nya. Terus juga apalagi ya, sekarang ya hanya lewat webinar, lewat Instagram live kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk merchant community, nah aku di merchant community-nya nih. Nah, jadi kalau tadi di merchant learning itu mengedukasi para seller dan mendevelop para seller supaya pecah telur lah, jualannya makin meningkat lah, makin cuan lah pokoknya. Nah, kalau di aku itu ini apa namanya, ngajak kolaborasi beberapa partners, beberapa brand, beberapa principal. Terus juga ada seller, juga ada komunitas, jadi kayak partnership gitulah, tapi dengan ruang lingkupnya ini ya, audiensnya seller gitu ya. Ya itu kolaborasi, ngajakin apa ya, salah satunya ya lagi-lagi webinar, lagi-lagi Instagram live gitu kan, lagi kondisi sekarang. Terus juga dulu juga sebelum COVID memang sering roadshow juga bareng sama tim learning juga ya, merchant learning kita. Jadi roadshow-nya kita kayak kopdar sama beberapa seller yang udah join di kita di beberapa kota, ataupun memang kita yang roadshow gunanya itu untuk mengakuisisi para seller-seller nih di kota-kota yang terkait yang memang belum join di kita. Nah, kita itu kalau nggak salah tahun lalu pernah ke Makassar 2 kali. Nah, kebetulan tapi bukan saya yang ke sana. Oh, Jadi pernah ke kita lagi Makassar kayak juga, pernah ke Makassar 2 kali, kita kopdar lah bareng-bareng seller kita. Jadi itu kalau nggak salah ada 2 kali saya lupa di cafe mana gitu, di coffee shop lah, ada lumayan sekitar 50-60 orang lah waktu itu yang hadir. Kayak gitu, Mbak Eli. Ya benar, jadi emang program dari Blibli emang udah banyak banget ya, terutama untuk membantu juga, ibaratnya kayak Blibli dan sellernya dipacu untuk bisa tumbuh bersama gitu. Nah ini iya, nah ini ada pertanyaan dari Idola Baby Shop. Nah ini kayaknya seller juga Idola nih Baby Pak. Shop. Mana nih coba? Pertanyaan, Oh ya. ya, ini pertanyaannya apakah ada fitur baru dari Blibli? Fitur baru dari Blibli itu ini kayaknya ikut sering webinar atau gimana nih? Fitur baru tuh paling apa ya? Sekarang ada QR code. Jadi di toko itu dari seller centernya bisa generate QR code sendiri. Jadi nanti tinggal dicetak, pas di offline store itu ditaruh, dipajang. Nah, fungsinya si QR code ini ketika customer datang langsung scan nanti akan menuju ke tokonya di blibli.com. Kayak gitu. Wah, ini kayak itu salah satunya. Fitur yang sangat membantu. Jadi kayak tinggal dicetak aja, kemudian disimpan ke toko offline. Terus orang-orang yang ingin datang ke tokonya di Blibli nggak perlu lagi ngetik satu-satu, tinggal nge-scan barcode aja udah. Nge-scan aja, betul. Atau kadang-kadang kan juga orang kalau pas ketika dia mampir masuk ke tokonya kan juga orang juga pasti bingung, nih beli nggak ya. Nah, gunanya itu si customer juga bisa nge-scan dulu aja, tapi masih di keranjang nih, belum dibeli, belum ditransaksi. Nah, pas di rumah kayak berubah pikiran lagi itu, pas udah mau tidur kayak oke deh, kayaknya pengen beli deh. Nah, masih ada kan di keranjang tuh, jadi langsung dibeli kayak gitu. Iya. Kemudian nih ada pertanyaan berikutnya dari Mangan Plesir. Ini kalau jualan di Blibli apa dibantuin iklan juga nggak sama Blibli? Ini iklan apa nih? Yang pasti gini sih, ini coba saya jawab secara general dulu ya.
bayar. Jadi kalau jualan di Blibli itu kan pasti ada beragam fitur-fitur promo yang menarik gitu ya. Jadi bisa ikutin campaign di kategori masing-masing, juga bisa nanti muncul di banner kategori lagi ada campaign apa, terus juga pasti ada si merchant voucher, diikutkan flash sale dan lain-lainnya. Nah biasanya juga dari sisi marketing pun juga akan bantu sih biasanya. Jadi tergantung nih, tapi ini nggak semuanya ya, tergantung perjanjian itu gimana, negosiasi itu gimana, nanti bisa dipromo di sosial medianya di blibli.com, bukan Blibli seller ya, blibli.com. Jadi kalau di blibli.com itu kan lebih di sosial media kan lebih ke arah customer kan, kalau di kita kan ke sellernya nih. Pasti ke sellernya. Nah pasti kalau di blibli.com tuh akan dibantu di post di sana, terus misalkan di IG story, kayak gitu-gitu. Nah, ini nih mewakili pertanyaan seller-seller juga nih. Nah, kalau misalnya ini apakah ada iklan yang dimaksud itu kayak misalnya ketika dicari, saya nyari mobil nih, cari mobil misalnya mobil Wuling gitu. Terus yang muncul langsung Wuling Kumala gitu, itu gimana? Apa dibantu juga nggak ngiklan? Ada biasa kan tools ads atau apa? Oh, itu biasanya itu dari SEO-nya sih. Nah, ini sebenarnya kita ada fitur baru, nah tapi belum bisa di fokus semua seller. Namanya itu Bliklan. Nah, tapi Bliklan ini ibaratnya masih apa namanya ya, belum official lah. Nah, Bliklan itu memang bisa diatur dari kayak itu search di kolom search-nya bisa muncul di urutan keberapa. Tapi itu ya berbayar. Nah, tapi belum kita tawarkan ke ke semua seller, hanya beberapa aja karena masih testing dulu nih, masih di awal-awal. Gitu ya. Nah, ini udah mulai banyak banget nih yang nanya di kolom komentar. Nah, ini ada pertanyaan dari Taufikur Rahman nih. Katanya ingin tanya nih, kalau untuk template di official store itu apakah bisa di custom nggak? Nah, kalau official store itu, ini setiap seller nggak bisa memperoleh untuk official store. Ini memang pengajuan. Jadi syaratnya itu kalau official store salah satunya itu 85% untuk rating store-nya. Jadi kalau si seller belum nyampe ke rating 85% itu nggak bisa ngajuin official store. Tapi once begitu dia sudah menyentuh angka rating 85%, 85 gitu, dia bisa mengikuti official store ini. Nah, official store itu memang salah satu benefitnya itu bisa ngatur ngedesain tokonya sedemikian rupa gitu. Oh, untuk yang official store ya, untuk official store. Jadi kalau misalnya belum official store berarti belum bisa nge-custom gitu untuk tokonya? Nggak bisa. Mengikuti template yang dari kita. Oke. Gitu ya Pak. Jadi ini ada pertanyaan berikutnya lagi Pak dari Herdiansa CKB. Ini saya dengar bisa ada program nggak untuk beli unit atau truk dari Blibli? Halo? Ya, halo Pak. Halo. Suara saya jelas Pak. Suara saya jelas. Ya, halo Pak. Halo. Iya, halo. Nah, udah, sorry, agak kepotong. Tadi ya, Pak, ini kepotong, Mbak. Ya, ini ada pertanyaan dari Herdiansa CKB. Ini saya dengar ini bisa ada program nggak untuk bisa beli unit atau truk di Blibli? Bisa. Ada. Bisa dong. Banyak pilihan, banyak banget. Kumala Group kan udah bisa juga. Iya. Salah satunya kan udah ada Hino ya, udah join juga. Iya, Hino udah. Kemudian untuk unit mobilnya juga Wuling, kemudian Mercy, Mercedes-Benz, kemudian Mazda dan Honda. Ya, benar-benar. Bisa dong. Mbak, nanti saya juga berasa jadi host nih, karena saya juga kebiasaan jadi host, jadi sambil lihat bacain komennya. Nggak apa-apa, santai aja Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Buah Terus nih Pak. Apa syarat untuk official store Pak? Syarat official store tadi yang pertama saya pernah share sebelumnya, official store
itu ratingnya mesti 85 ya satunya. Nah, cuman ini buat terus tuh udah join di kita belum ya? Apa baru mau daftar? Kalau misalnya sudah join sebagai seller di kita, mending langsung ke kontak PIC-nya aja sellernya, karena saya tahu cuma secara general aja lah, jadi mesti dikonfirmasi ke tim official store masing-masing kategori kayak gitu. Temen ini memang yang saya ketahui itu adalah ratingnya itu mesti 85 ratingnya. Jadi buat terus untuk jadi official store itu memang salah satu syaratnya tuh 85% dulu untuk rating tokonya. Nah, tadi itu yang sempat nanya-nanya juga kan, kalau misalnya udah bisa unit atau truk. Jadi emang udah bisa banget karena terbukti Kumala Group juga udah ada store-nya di Blibli gitu. Ada store-nya, iya. Iya. Ini banyak, dan jujur itu banyak banget loh benefit yang dikasih juga untuk ke customer kita. Jadi kalau misalnya teman-teman juga kalau misalnya lagi cari mobil, kemudian nyari-nyari spare part juga untuk Hino khususnya, itu ada benefit yang banyak banget, termasuk cicilan 0%-nya itu, kemudian promo di bulan Juni itu yang dapat cashback sampai jutaan rupiah. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk new seller itu Pak ada program khusus nggak Pak ketika kita jadi pengen gabung gitu untuk jadi new seller? Jadi sebenarnya di kita itu lagi ada campaign new seller program yang udah 2 bulan terakhir gitu ya. Tapi ini hanya untuk ke semua kategori, jadi hanya untuk ketiga kategori aja. Itu yang pasti kategorinya itu ada Blibli Mart ya. Blibli Mart itu memang barang-barangnya fast moving consumer goods, atau gampangnya barang-barang sembako lah, kayak beras, kecap, gula dan lain-lain, sama kesehatan kecantikan. Jadi ada Galeri Indonesia yang UMKM itu obat-obat herbal sama kuliner, terus juga ada Blimart semua produk sembako, dan juga KKE itu yang masker sama hand sanitizer. Jadi memang campaign ini biasanya kan memang ada ada komisi. Nah, ini untuk seller-seller yang berjualan di ketiga kategori itu kita nggak ngambil komisi, jadi 0% untuk new seller yang sebagai daftar ya. Kayak gitu. Cuman memang seller-sellernya itu hanya terbatas yang terkait dengan COVID gitu. Yang pasti kan Galeri Indonesia kita juga support UMKM kan, untuk produk-produk obat-obatan herbal, terus juga ada kuliner, terus udah gitu di kategori Blibli Mart yang sembako, beras dan lain-lain. Terus yang terakhir itu ya kesehatan kecantikan yang masker, hand sanitizer. Nah, itu kita kasih benefitnya memang nggak ada 0% untuk komisinya. Nah, selain itu untuk percepatan pembayaran juga yang tadinya seminggu jadi harian, jadi 3 hari settlementnya. Biasanya kan seminggu, cuman ini menjadi 3 hari. Kayak gitu. Plus kita juga ngasih bonus tambahan untuk promo tokonya lewat merchant voucher. Nah, penawaran ini itu berlaku sampai akhir Juli bulan depan ya, 31 Juli kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalnya ini kalau itu semua berlaku untuk seluruh Indonesia gitu Pak? Maksudnya bisa aja. Kan biasa kalau untuk terutama kayak Blimart biasa kan ada beberapa itu cukup di daerah Jabodetabek, tapi kalau daerah-daerah itu nggak bisa. Tapi ini berlaku untuk seluruh Indonesia ya Pak? Seluruh Indonesia kok, seluruh Indonesia. Jadi bukan daerah tertentu aja, jadi seluruh Indonesia. Kayak gitu Mbak Eli. Siap. Jadi untuk teman-teman juga yang masih punya pertanyaan boleh untuk di komentar ya, karena memang untuk BB sendiri itu sepertinya banyak banget keuntungan-keuntungan yang dikasih. Itu bukan pro aja ke customer gitu, tapi pro juga kepada sellernya, biar mereka bisa bantu juga untuk perkembangan bisnisnya. Jadi ketika ditanya e-commerce dalam perkembangan bisnis, untungkah
Ya untung banget kalau gabungnya sama Untung. Blibli gitu Sebenarnya ya. sebenarnya gini aja kan basicnya Heeh. ya kenapa mesti menjual di e-commerce kan sebenarnya ya kita mikir yang paling basic dah, Mm-mm. basic aja gitu ya. Eh, kan yang pasti kan menambah channel jualan. Iya benar. Offline Heeh. ada, ya kan, Mm-mm, sosmed mm-mm, ada, terus by chatting juga WhatsApp group juga ada, terus di e-commerce mm-mm, juga ada kan. Ya mm-mm. kalau menurut saya sendiri itu memang setiap channel tuh punya pasarnya sendiri-sendiri. Jadi kenapa enggak? Udah pasti untung memang ada trik mainnya kayak gimana kalau untuk di Mm-mm. e-commerce kayak gitu. Benar-benar. Nah, pesan-pesan gitu untuk Pesan-pesan. teman-teman yang ingin kayak Ini sebenarnya kayak udah kayak kayak motivator aja, ada kayak pesan-pesan. iya, anggap aja ini untuk memotivasi teman-teman seller gitu. Karena mungkin yang tadinya nggak niat jualan tapi Ya, setelah lihat Pak Didit lihat eh, ngasih informasi di sini langsung jadi ingin join jualan oke. juga. Nah, Apa apa ya? yang harus dilakukan untuk pengen start jualan gitu, terutama di Pengen start digital? Hah? pengen start jualan ya langsung nyemplung sih intinya. Jangan ditunda-tunda, langsung nyemplung aja. Jangan kelamaan mikir takut ini takut itu, mending langsung action aja, langsung langsung cobain gitu jualan di kita di e-commerce gitu khususnya ya. Tapi memang mesti diperhatiin juga, ada triknya itu beda-beda lah untuk yang offline sama online kan juga mesti Mm-mm. mengatur harganya nih biar kompetitif. Terus misalkan ada juga memang barang-barang yang lagi dicari nih, kayak contohnya nih ini Mm-mm. ada kayak kelewatan ya, aku sempat belum infoin. Jadi memang ada best practice yang lagi lumayan nih di kita di Blibli itu, Mm-mm. ada kita bandingin ya yang masa masa new normal, masa Mm-mm. new normal sama yang pandemik yang awal-awal kita masih COVID. Jadi kalau waktu selama Mm-mm. COVID itu ada beberapa kategori yang jualan itu meningkat. Contohnya ya pasti Mas. kesehatan kecantikan ya, karena kan Mm-mm. masker semua orang butuh hand sanitizer Mm-mm. gitu, segala macam. Itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terus yang kedua itu ada kategori BB Mart nih. Nah, BB Mart itu Mm-mm. kan yang tadi barang-barang sembako itu kan ya basic needs juga nih buat orang-orang Mm-mm. kan. Itu naiknya juga drastis parah lumayan. Nah, Mm-mm. terus ada juga yang ketiga home and living. Nah, home and Mm-mm. living kenapa? Ini aku ngalamin sendiri nih, Mbak Eli. Jadi selama di Mm-mm. rumah gitu ya, udah WFH 3 bulan di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain, mesti nggak bisa kemana-mana. Belajar masak. Iya benar. Yang Ha-ha. tadinya saya nggak bisa masak ya, paling cuman ngegoreng apa mie instan gitu-gitu doang. Saya coba masak, terus kayaknya juga, wah ini kayaknya saya butuh penggorengan baru nih. Belilah peralatan masak, coba-cobain Benar. masak kan. Setuju, setuju. Ha. Peralatan masak. Nah, itu contoh satunya. Yang contoh kedua kalau untuk yang di home and living itu misalnya ini di dekorasi. Misalnya kita udah makan, udah kelar nyantai-nyantai nih di ruang tengah atau di Mm-mm. ruang TV gitu, di nonton terus kayak ini kayaknya mau nambah lemari nih, kayaknya tuh kayak lemari gue udah jelek nih, beli nah dekorasi itu. Tadi kan berarti yang beli Mart, KKE, Home and Living, terus apalagi ya? Kalau Ada. olahraga otomotif nggak nambah nggak Pak? Kalau Otomotif. otomotif, secara ini memang orang juga pasti tahu lah, pasti juga menurun gitu. Kalau untuk Mm-mm. jualan otomotif sendiri. Nah, memang kan karena orang-orang pada di rumah kan, jadi memang dikhususkan tuh bang produk-produk yang tadi kayak BB Mart, terus juga ada Home and Living, ada juga mainan nih, mainan juga naik nih mainan. Kenapa? Karena anak-anaknya juga pada Mm-mm. online learning kan, jadi orang tuanya pada stres juga ini beli mainan aja deh gitu biar diem gitu. Jadi juga kategori toys juga naik. Nah itu kan tadi yang cerita-cerita yang memang yang terjadi di kita gitu ya, untuk Mm-mm. selama kemarin pandemi. Nah di new normal ini juga ada tren baru karena semua orang udah mulai aktivitas kembali gitu kan ya, udah mulai ke Mm-mm. kantor, udah mulai ke mall, walaupun memang kita juga Mm-mm. bisa menjaga social distancing. Nah Mm-mm. jadi ini penjualan oli motor dan oli mobil itu meningkat Meningkat. Mm-mm. karena orang mulai aktivitas lagi kan. Mm-mm. Nah, kalau dulu waktu selama WFA untuk produk-produk otomotif itu yang lumayan itu car care Mm-mm. buat bersih-bersih interior mobil, kabin, eksterior, motor juga kayak gitu. Mm-mm. Benar. Jadi Kayaknya memang banyak tak berubah juga dan pastinya kalau tren-tren seperti itu juga bisa dijadikan acuan juga untuk teman-teman iya, yang baru mau jualan gitu.
Jadi ngelihat pasar kira-kira nih sekarang market lagi butuh apa nih gitu. Atau enggak kalau misalnya punya produk sendiri, produsen gitu ya, benar-benar dia memproduksi sendiri, ya masuk ke kategori Galeri Indonesia UMKM. Jadi Itu memang juga ada bisa. khusus yang khusus UMKM juga gitu ya Pak di Iya, Galeri khusus. Indonesia. Namanya itu kategori Galeri Indonesia. Nah, Galeri Indonesia ini UMKM-nya versi Blibli itu beda. Jadi UMKM-nya ini bukan reseller loh ya. Jadi UMKM orang-orang yang bener-bener dia sebagai produsen, Produsen. dia yang membuat kerajinan tangan, dia yang membuat sendiri misalkan kayak fashion atau kuliner. Jadi bukan reseller ya, bukan. Jadi bener-bener sebagai produsen kayak gitu. Jadi emang untuk Anda mungkin rekan-rekan Kumala yang pengen jadi seller di Blibli itu emang udah ada kategorinya. Nah kalau misalnya udah di UMKM, Anda termasuk usaha dengan jenis UMKM, Anda bisa bergabung di Galeri Indonesia juga. Karena kan di situ udah tempat. Tapi ada syarat khusus nggak Pak kalau mau masuk untuk yang para UMKM? Kalau UMKM itu biasanya itu penjual perseorangan kan, itu lebih mudah lah persyaratannya, KTP dan NPWP kalau nggak salah. Intinya sih kalau di Blibli mudah aja, yang penting nyemplung aja dulu, mau aja dulu gitu kan. Iya, sebenarnya juga ya itu kalau misalnya jualan online kan kadang-kadang orang-orang mungkin lebih mikir ntar gimana ya operasionalnya segala macem. Ya udah mending langsung, daripada kebanyakan mikir kan, nggak action. Jadi ya mending langsung nyebur sambil belajar juga nih, sambil mungkin ya teman-teman kiri kanan yang udah jualan di e-commerce duluan, dari keluarganya, dari teman, dari saudara, tanya gimana sih cara-caranya tuh untuk yang awal-awal tuh bisa sebelum mau jualan online gitu sih. Bener Pak, setuju. Jadi intinya kalau ingin jualan online, ingin untung di bisnis apapun sebenarnya itu harus berani aja dulu, mulai aja dulu gitu kan. Jangan sebutin brand sebelah dong. Oh, itu nggak menyebutin brand sebelah. Oh, enggak. Dan emang sih Pak, kayaknya memang di akhir-akhir ini kita ngerasain perubahan yang signifikan sih Pak. Kayaknya termasuk saya juga ngerasa kalau nggak ada digital ketika WFH kemarin itu luar biasa kesusahannya. Bosen kan? Pasti bosen banget. Nyari-nyari barang-barangnya gimana? Sampai-sampai itu kayak waktu WFH kemarin itu banyak banget aplikasi e-commerce gitu, aplikasi belanja di handphone dia. Gitu. Coba nyari-nyari A, B, C, D. Yang tadinya nggak mau belanja jadi belanja juga Pak. Karena kayak latah ngapain ya, jadi kayak lebih belanja. Iya benar. Terutama ini ya terutama makanan tuh. Iya makanan Pak. Jadi rata-rata orang sudah, pokoknya makanan sama, bener itu kata tadi Pak Didi, kalau misalnya mau belajar masak, yang peralatan-peralatan kayak gitu itu semua kayak peningkatan kategori itu yang belinya itu jauh lebih tinggi. Iya. Nah, tak terasa nih kita udah lebih dari 30 menitan untuk di Inspiring Friday. Untuk teman-teman juga yang udah bergabung di sore hari ini, terima kasih. Nah, untuk Pak Didit ada informasi yang ingin disampaikan terakhir untuk rekan-rekan Kumala nggak? Apa ya? Untuk nutup acara kita di sore hari ini. Oke, ini aja. Pokoknya kita tetap kolaborasi lah ya, yang pasti kan dengan Kumala Group kan. Kumala Group juga distributor brand-brand mobil kayak tadi Mazda, Mercy, apalagi tadi? Wuling, Hino, Honda. Sama Hino, Honda gitu. Jadi kita tetap kolaborasi aja. Kan juga ada PIC dari kategori otomotif kan. Coba kira-kira apa aja yang bisa. Intinya kan biar sama-sama enak ya. Biar juga dari Kumala pun juga bisa lebih dibantu dan lebih cuan kayak segala macam kan. Penjualannya pun juga lebih banyak penjualan unitnya di kita gitu kan, jangan lancar. Benar. Ini emang awalnya Inspiring Friday ceritanya gimana nih Mbak? Awalnya tuh ceritanya sih karena WFH juga. Nah, memang ketika WFH gitu kan, pandemi kemarin waktu awal-awal itu emang mungkin karena pengaruh mau ngapain ya, mau lakuin apa gitu kan, pasti ingin tapi terlepas dari itu kita ingin kasih sesuatu juga untuk teman-teman, untuk rekan-rekan Kumala gitu, bisa ngasih sesuatu tapi tetap di rumah aja, ngasih sesuatu tapi
yang Yang bisa edukatif menginspirasi, gitu, konten-kontennya. edukatif Iya, gitu. iya. Karena kalau misalnya nggak edukatif gitu kan, nggak ngasih sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, kayaknya bukan your best partner gitu, seperti tagline-nya Kumala Group. Iya, Iya, bener. Your tagline-nya best partner. Oke. tagline-nya Kumala Group kan your best partner. Jadi kayak pengen jadi partner untuk siapa aja, partner terbaik-baik untuk Oke. rekan-rekan Kumala gitu, atau Iya. semuanya. Kurang lebih seperti itu. Yang penting pastinya tetap jaga kesehatan. iya, jaga kesehatan, karena kayaknya Social distancing. tetap social distancing. Jangan sampai karena new normal ini semuanya jadi lengah, jadi mengabaikan social distancing, Iya. protokol Iya, kesehatan. Tapi Oke, Pak. Kumala Group udah masuk udah masuk lama ya Kumala Group ya masuk ke kantornya. Kalau ada nggak ini sih Pak, ada beberapa, tergantung, beberapa divisi juga ada yang masih bolak-balik untuk WFH dan lain-lain. Gitu. Okay. Tapi kita untuk di Kumala Group itu selalu menjaga kesehatan, protokol social distancing semuanya. Okay. Protokol kesehatan itu yang sangat penting, protokol kesehatan. Protokol SOP-nya mesti diturutin. Iya harus, dan itu kan untuk kebaikan customer Kumala Group juga. Iya. Oke, makasih Pak untuk di sore hari ini. Jangan bosan-bosan untuk memberikan informasi untuk rekan-rekan Kumala. Makasih Pak Didi, makasih. Thank you teman-teman bisa dadah. Buat teman-teman Kumala, rekan-rekan Kumala, tadi kita udah diberikan informasi yang cukup panjang, cukup detail dari Pak Haryo Nindito Razat selaku Merchant Community Development Blibli Seller atau Blibli. Nah, untuk teman-teman, untuk rekan-rekan Kumala, jadi sekedar informasi, Kumala Group itu untuk brand partner otomotif itu sudah memiliki store di blibli.com. Jadi untuk brand partner kita seperti Hino, kemudian Wuling, Mazda, Honda, itu sudah memiliki store di Blibli. Jadi untuk Anda yang dari mana aja pengen beli mobil atau pengen beli unit spare part, atau untuk Mercedes-Benz pengen beli MB Collection, itu bisa langsung di store masing-masing brand. Nanti tinggal dicari aja, misalnya kayak Hino, tinggal ketik Hino Kumala, kemudian Mercedes-Benz tinggal ketik Mercedes-Benz Kumala, kemudian Wuling tinggal ketik Wuling Motors Kumala, kemudian Hino Kumala, semua sebutkan brand dan belakangnya ada kata Kumala. Itu semuanya bisa ya dibeli langsung dari mana aja, dari rumah, nggak perlu datang ke dealer kita, itu udah bisa beli unit. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah gabung di Inspiring Friday edisi kali ini. Terima kasih. Yeli selalu berharap Anda tetap semangat dan bahagia. Pokoknya harus tetap semangat, tetap dengan kondisi terbaiknya untuk menjalani aktivitasnya. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.